Halo semua, apa kabar kalian? Semoga kalian diberi kesehatan dan melimpah rezekinya. Pada kesempatan kali ini, Mimin akan membahas kesialan yang dialami sebuah keluarga saat mudik ke kampung halaman si ibu. Di mana film ini berjudul Bo 2017 bercerita tentang teror dari seekor babi setelah habitatnya hancur oleh ulah manusia. Kira-kira seperti apakah kengerian dari teror babi? Oke lah, langsung saja ke pembahasannya. Film diawali dengan diperlihatkannya perjalanan seorang pria bernama Mark bersama kekasih gelapnya yang bernama Sally. Setelah hampir terjadi kecelakaan tunggal, mereka pun heran saat melihat kawanan babi. Keesokan harinya, pada seorang koboi bernama Ken yang sedang mengisi bensin sebelum melakukan tugas patroli. Kemudian saat sahabatnya datang, Ken memberitahu pria bernama Roger jika ia akan melakukan pengecekan pada pagar pembatas yang rusak secara misterius. Beralih pada perjalanan mudik sekeluarga bernama Debbie dan Bruce, di mana mereka akan mengunjungi adiknya sekaligus memperkenalkan pacar Ala yang bernama Robin. Namun adik Ala yang bernama Bart merasa jika ini adalah ide buruk. Terlebih Robin hanya mengincar celengan kakaknya saja dan tidak serius. Sehingga waktu ketika hampir sampai, Rudy yang melihat seorang motovlogger dan berusaha memperingatkan bus. Hampir saja mereka menabrak si motovlogger. Tapi bohong. Pria botak bertubuh kekar bernama Barney langsung beranjak menyambut kedatangan sang kakak bersama keluarganya. Hingga setelah memberi sedikit sambutan, Barney langsung mengajak Russ dan Robin masuk ke dalam rumah. Di malam harinya, si motovlogger yang sedang menenggak minuman panik saat menyadari asuh piaraannya belum juga pulang. Sambil berteriak memanggil si asuh, sontak Richie panik saat terdengar sosok hewan buas yang sedang memangsa piaraannya. Di keesokan harinya, si Ken terlihat ngopi sebelum bekerja. Betapa herannya Ken saat terdengar suara geraman aneh. Di bar, putri Ken yang bernama Sasa terlihat sibuk melayani para pengunjung. Melihat teman si ayah datang, Sasa langsung memberikan 2 bungkus roti dan sekarton bir pada Roger untuk bekal si ayah bekerja. Namun, ia meminta Roger untuk menjaga si ayah saat bekerja. Scene beralih pada pasangan mesum bernama Ryan dan Eno yang sedang mojok di dalam tenda. Di tengah panasnya, Eno yang tak ingin digerebek warga meminta Ryan mengecek keadaan terlebih dahulu. Ia pun berjanji akan memberikan getaran sumur bor jika situasi sudah aman. Sesaat kemudian, Ena yang sedang menunggu pun panik saat mendengar suara aneh yang mengelilingi tendanya. Dirasa Ryan sedang ngeprank, Ena yang panik mengancam tak akan memberikan servis. Sontak Ena pun syak parah saat melihat si ayang mati mengenaskan. Akhirnya pasangan mesum ini pun berakhir disosor babi sebelum mereka sempat bertobat. Di saat itu pula, meski dengan keadaan mabuk, Ken yang mendengar suara teriakan langsung mengajak Roger melakukan pengecekan. Sontak Ken pun kaget saat melihat babi segede mobil bersama anak-anaknya. Lantas meminta Roger untuk menembak babi itu. Saat si babi dan anak-anaknya berhasil kabur, Ken dan Roger bergegas mengecek ke dekat tenda. Ia pun meminta Roger untuk kembali ke mobil dan mencari bantuan. Sementara ia akan berusaha mencari petunjuk. Roger yang akan kembali ke mobil pun panik saat mendengar suara aneh yang mengikutinya. Oh, ternyata betapa kagetnya Roger saat melihat babi yang penuh dengan luka tempur bersiap menyerangnya. Dirasa kabur tak akan berhasil, Roger pun menantang si babi adu mekanik. Roger pun modar di seruduk babi sebelum dirinya sempat berubah menjadi serigala. Sementara itu, Ken yang melakukan penggeledahan menemukan sebuah golok yang bisa ia jadikan senjata. Di sisi lain, si Matt yang mengajak Cyril mojok langsung menceritakan legenda babi yang sempat meneror ratusan tahun lalu. Dan katanya, babi itu berukuran sebesar mobil yang ramping. Saat Cyril ketakutan mendengar cerita tersebut, seketika Matt pun panik saat mendengar suara aneh. Tapi di saat itu pula Cyril yang merasa hal tersebut hanyalah gimmick untuk menakutinya meminta Matt untuk diam dan segera bermaksiat saja. Namun tanpa mereka sadari, si babi terlihat semakin mendekat. Sontak Matt pun kaget saat melihat Cyril disodok taring babi. Ternyata legenda babi bukanlah hoax atau berita bohong. Beralih ke yang melakukan penyisiran pun syok parah saat melihat kengerian yang terjadi. Dirasa Cyril masih hidup dan berusaha menolong Cyril yang terluka parah sampai-sampai mulutnya mewek. Ia pun meminta Cyril untuk bertahan. Namun Ken yang menyadari si babi masih mengawasinya berniat untuk mengalihkan perhatian. Namun rencananya sia-sia saat menyadari Cyril telah tewas. Tidak lama Ken pun harus tewas diterkam sang babi.
Di keesokan harinya, Sasa yang akan melayani pelanggan pun kesal saat si Yanto yang sok asik melecehkannya. Ia pun langsung mengusir Yanto keluar dari barnya. Saat Barney menenteng Yanto, Robit pun semakin kena mental saat melihat keganasan paman pacarnya ini. Kemudian Barney yang akan mengajak keluarganya berlibur ke sungai langsung membeli beberapa perbekalan. Lantas Sasa yang khawatir pada si ayah dan Roger yang tak kunjung pulang meminta Barney untuk mencarinya di perbatasan. Mendengar hal itu, Barney si baik hati berkata tidak masalah. Setelah puas bermain dengan ponakannya, Barney pun pamitan sebentar pada Debbie dan Brass di mana ia berniat untuk mencari Ken dan Raja. Terlebih Sasa khawatir ayahnya belum pulang-pulang. Barney pun meminta Brass untuk menjaga Debbie dan keluarganya selama ia pergi. Barney yang sedang asyik bernyanyi tiba-tiba diseruduk babi. Di saat itu pula Brass yang mendengar suara keras dari kejauhan langsung mengajak Robit pergi mengecek keadaan. Setelah mobil kreditannya ringsek ditubruk babi, Barney yang kesal langsung bersiap untuk melakukan perburuan. Sementara di bar, Sasa yang khawatir pada si ayah berniat pergi ke perbatasan kota untuk melakukan pencarian. Mendengar hal itu, Abah Jo meminta Sasa agar tidak gegabah. Terlebih, ia yakin hilangnya Ken dan Roger berkaitan dengan babi yang sempat ia lihat beberapa bulan lalu. Di mana ketika itu, ia melihat sebuah mobil ringsek dan juga si babi yang sedang mukbang manusia. Dirasa semua itu efek mabok. Para pengunjung bar malah menertawakan kesaksian Joe. Lantas, karena tak ingin terus-terusan khawatir, Sasa yang akan pergi mencari si ayah langsung menitipkan barnya pada Chris. Kembali pada Brass dan Robit. Mereka yang sedang melakukan pencarian pun kaget dan seakan tak percaya saat lihat babi di hadapannya. Saat Robit ketakutan, Brass malah terlihat kagum bisa melihat babi raksasa. Malang sekali, Robit pun harus tewas diacak-acak babi. Sementara itu, Ella dan si ibu pun heran saat melihat Robit yang berlari ketakutan. Namun seketika mereka pun panik saat Robit yang datang ngos-ngosan memberitahu jika Brass tewas diseruduk babi. Di tengah rasa tak percaya, Barney yang menyadari senapannya tidak berefek pada si babi langsung memangku Ella dan mengajak keluarganya kabur ke sungai. Hingga tak terasa malam dan mereka masih berlari menuju kota. Namun tanpa diduga si babi masih mengintai mereka. Di tengah kesedihan, Barney yang panik langsung menarik Debbie dan Ella untuk melanjutkan pelarian. Setibanya di dalam gubuk, Debbie langsung melampiaskan kekesalannya pada Barney yang tak bisa menyelamatkan keluarganya. Ternyata badan besar tak bisa berbuat apa-apa. Namun Barney yang tahu diri jika melawan babi hanya mengantarkan nyawa, berusaha meminta maaf pada kakaknya ini. Ella pun tak percaya dengan apa yang ia lihat. Karena seumur-umur ia belum pernah melihat babi sebesar itu. Dan jelas saja itu sangat tidak normal. Barney pun berkata jika satu-satunya cara agar mereka selamat yaitu dengan cara menghabisi si babi besar itu. Atau ada keajaiban seseorang datang membawa kendaraan. Saat hari semakin malam, Barney yang melihat kakak dan ponakannya kedinginan berniat untuk keluar. Saat si babi terdesak, Barney yang berusaha menahan si babi meminta Debbie dan Ella untuk kabur saat dirinya menyerang si babi. Meski terluka parah tertusuk taring babi, Barney yang berusaha mengulur waktu kembali menantang si babi adu mekanik. Sementara di sisi lain, setelah jauh berjalan Debbie dan Ella yang kelelahan memutuskan mencari api untuk menghangatkan diri. Lalu setelah membuat beberapa api unggun, Ella dan Debbie yang akan melanjutkan perjalanan langsung membakar obor yang mereka buat. Berkat dukungan sang sutradara tiba-tiba, Sasa yang datang berhasil menabrak babi sampai si babi terluka cukup parah. Melihat si babi yang sekarat, Sasa meminta Debbie mengambil senjata di dalam mobilnya. Hingga sesaat Debbie yang melihat si babi berusaha bangkit. Debbie berusaha mengumpulkan keberanian untuk menghabisi si babi. Akhirnya si babi yang terluka parah pun mati. Lantas Sasa yang tak ingin membuang waktu langsung meminta Ella dan Debbie masuk ke mobil agar secepatnya pergi dari tempat ini. Namun sesaat sebelum pergi berkat bantuan sutradara, Debbie dan yang lainnya pun melongo saat melihat Barney dan Bart masih selamat. Di tengah rasa tak percaya, Debbie langsung mengajak mereka masuk ke mobil tanpa mereka sadari. Kemudian film pun tamat. Oh iya, jangan lupa untuk like, komen dan juga subscribe channel ini. Kita akan bertemu kembali di video selanjutnya ya. Sampai jumpa semuanya.